Serial ke-258. Novel fiksi dan beladiri Pagoda Emas Pancer. Cersama suara serak cerita dilanjut. Dia tampaknya akan segera menerobos ke alam Kaisar Abadi. Suara ini langsung membuat semua orang di medan perang Qiansheng merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Apa? Alam Kaisar Abadi? Sial, apakah ini masih manusia? Pertama dia meningkatkan badan abadinya, dan kemudian dia menerobos alam Kaisar Abadi. Semua hal baik terjadi pada hari yang sama. Apakah orang ini putra keberuntungan atau putra pesawat? Aku akan kehilangan akal sehatku. Kecemburuan membuatku lebih jelek, tetapi aku harus cemburu. Kakak senior Li Duantian, kamu tidak boleh membiarkannya menerobos alam Kaisar Abadi. Jika tidak, posisimu di puncak medan perang 1000 kemenangan akan hilang. Itu benar, kakak senior Li Duantian. Jika dia menjadi Kaisar Abadi dimanapun, kamu akan dijepit ke tanah dan dihajar olehnya di masa depan. Li Duantian, yang sudah terkejut di dalam hatinya, tidak bisa lagi tetap tenang setelah mendengarkan hasutan orang-orang. Melihat pemandangan di langit yang makin kacau, sorot mata Li Duantian berkilat tajam, ia pun langsung mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke langit. Mata roh terlarang, berikan aku kekuatan ilahi. Duar. Tiba-tiba, sepasang mata besar di langit di belakang Li Duantian meledak dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, ribuan rune menyebar, seperti dua sayap dewa besar yang menyebar dari belakang Li Duantian, dengan momentum mengerikan menutupi langit dan matahari. Jangan salahkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri karena menerobos di waktu yang salah. Setelah mengatakan itu, Li Duantian mengangkat kedua telapak tangannya dan menepuknya ke bawah. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, dua kekuatan telapak tangan yang kuat jatuh dari langit satu demi satu dan menghantam Xiao Nunu di bawah. Pada saat ini, energi spiritual Xiao Nunu sangat tidak teratur, dan auranya terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketika melakukan terobosan, hal yang paling tabu adalah campur tangan eksternal. Jika orang lain, mereka pasti akan menyerah dalam kompetisi dan mencari tempat yang jauh dari orang lain untuk berkonsentrasi berlatih dalam pengasingan. Tetapi Xiao Nunu tidak melakukan itu. Karena hari ini, dia akan menginjakkan kaki di medan perang kemenangan. Fragmen pancer. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan suci. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, serpihan pancer yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul satu demi satu dari udara tipis di luar badan Xiao Nunu. Pecahan-pecahan pancer berkumpul di depan Xiao Nunu dan tersusun membentuk dinding lingbi. Duar. Kekuatan telapak tangan pertama jatuh, dan langit pun terbalik serta gelombang menyebar hingga ribuan mil. Dinding spiritual yang dibentuk oleh ratusan pecahan pancer bergetar hebat dan meletus dengan riak-riak. Bang! Kekuatan telapak tangan kedua jatuh, dan dinding roh langsung hancur. Banyak pecahan pancer meledak seperti cahaya keemasan dan terciprat kemana-mana. Ketegangan semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi tegang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak senior Li Duantian, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Pukul dia lagi, kakak senior Li Duantian. Semua orang ingin mengalahkan Xiao Nunu, dan ada terlalu banyak alasan. Di seluruh medan perang, Yin Yaner dan Yao Jianyun mungkin satu-satunya yang sangat cemas. Tuan muda, menerobos alam Kaisar Abadi adalah hal yang paling penting. Kita bisa bersantai di medan perang Wansheng. Teriak Yin Yaner dengan keras. Yao Jianyun di samping menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, dia sudah membuat keputusan dan tidak akan mengubahnya dengan mudah. Xiao Nunu baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dalam pertempuran hari ini, semua orang di medan perang 1000 kemenangan itu biasa-biasa saja, atau dia, Xiao Nunu, tidak kompeten. Ketika dia memilih untuk melawan seluruh medan perang 1000 kemenangan sendirian, hanya ada dua hasil yang ditakdirkan, sukses atau gagal. Itu terjadi dalam sekejap, kekuatan spiritual Li Duantian melonjak dan dia menggunakan gerakan yang kuat lagi. Perlawananmu sia-sia. Seketika, cahaya rune mengalir ke seluruh badan Li Duantian, dan dia menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke tengah alisnya. Saat dia meletakkan jarinya di alisnya, mata roh terlarang di langit di belakangnya mulai berputar seperti pusaran air. Untuk sesaat,
area tempat Xiao Nunu berada tiba-tiba menjadi gelap. Tampaknya hanya Li Duantian dan Xiao Nunu adalah dua orang saja yang tersisa di seluruh medan perang. Sayangnya, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Li Duantian menggerakkan kedua jarinya dan menunjuk ke bawah. Alam semesta bergerak, angin dan guntur berubah, gelombang energi yang sangat kuat memenuhi langit, dan kekuatan jari yang mengerikan mengalir turun dan meledak ke arah Xiao Nunu. Jari pemecah jiwa. Jari pemecah jiwa sudah pasti merupakan kartu truf terkuat milik Li Duantian. Kekuatan jari yang mengerikan itu bagaikan seberkas cahaya, yang menggulung gelombang energi spiral, dan kemanapun ia pergi, ruang itu tampak runtuh. Akan tetapi, menghadapi serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi ini, Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Si jenius dari klan Abadi Panwu tadi sepertinya mengatakan hal yang sama. Bang! Tiba-tiba, gelombang energi misterius menyebar di sekitar Xiao Nunu. Saya melihat pecahan-pecahan pancer yang baru saja tertiup angin itu ternyata diam di udara. Setiap pecahan tampak diam dan memancarkan pesona yang unik. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya yang terbuka, dan tiba-tiba semua pecahan pancer berkumpul menjadi satu. Pecahan-pecahan berbagai ukuran itu saling cocok dengan sempurna dan berkumpul dalam sekejap. Lalu sebuah bola ajaib yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di hadapan Xiao Nunu. Pada saat ini, di pagoda emas pancer, Kaisar Senjata Tang Yin, King Mo dan Shen, Ji Wei Sword Immortal dan lainnya juga merasakan aura pancer yang luar biasa dari dunia luar. Pecahan-pecahan pancer telah digabungkan menjadi pancer Daosu. Kata Tang Yin Qi Huang. Ya. Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, kekuatan badan abadi adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan badan kaisar tingkat ketiga. Di medan perang, bola ajaib yang tergantung di depan Xiao Nunu berdiameter sekitar 1 meter. Bagian dalamnya padat dan bagian luarnya ditutupi dengan rune kuno. Mutiara Dao Pancer dapat menghancurkan semua hukum. Teriak Xiao Nunu. Cahaya jimat emas muncul di telapak tangannya, dan mutiara Dao Pancer langsung terbang keluar. Kekuatan Daozu yang dibentuk oleh penggabungan ratusan pecahan pancer sangat mengerikan, bertabrakan langsung dengan kekuatan jari yang dilepaskan oleh Li Duantian. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Daozu Pancer langsung menembus kekuatan jari yang besar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Daozu Pancer tak terhentikan. Ia bagaikan sepotiong besi suci yang sangat padat, menghancurkan berkas cahaya di sepanjang jalan. Apa? Li Duantian yang berada di kehampaan terkejut. Bagaimana mungkin? Jari pemutus jiwa adalah keahliannya yang paling kuat. Bahkan lawan dengan level yang sama pun dapat dikalahkan. Pada saat ini, meskipun Xiao Nunu menunjukkan tanda-tanda terobosan, dia belum berhasil. Dengan kultivasi Raja Abadi yang sempurna milik pihak lain, bagaimana dia bisa menggoyahkannya, Kaisar Abadi? Mungkinkah dia bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi? Dalam keterkejutan, pancer Daozu emas menghancurkan kekuatan jari jiwa patah dan menyerbu ke arah Li Duantian. Li Duantian mengulurkan telapak tangannya untuk melawan. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat meledak di kehampaan. Li Duantian hanya merasakan kekuatan besar menembus badannya dan jiwanya yang abadi bergetar. Wow! Li Duantian memuentehkan seteguk darah dan mundur puluhan meter. Apa-apaan benda ini? Bagaimana bisa sekuat itu? Yang tidak diketahui Li Duantian adalah bahwa pancer Daozu kecil ini mengumpulkan kekuatan ratusan pecahan pancer, dan hanya satu pecahan pancer dapat bersaing dengan senjata abadi kelas 7 atau 8. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya pancer Daozu ini. Jika bukan karena jari pemecah jiwa yang mengimbangi sebagian besar kekuatannya, Li Duantian mungkin akan menangis memanggil orang tuanya. Tepat saat Li Duantian hendak mundur, Xiao Nunu di bawah meraung bagaikan guntur, dengan kekuatan mendominasi yang luar biasa. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menghentikanku. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menghentikanku. Suara seperti guntur menyebar dari pusat kota raksasa Longmen. Hati semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menciut. Seketika itu juga, terdengar suara bang, lumpur dan bebatuan di tanah meledak, dan Tai Sang Feng Hua yang terkubur di dalam tumpukan batu itu pun terlempar keluar. Swiss!
Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua dengan mantap di tangannya, lalu mengarahkan pedangnya ke langit. Dengan gelombang energi pedang, seberkas cahaya pedang dengan cepat memanjang dan menembus awan dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Bunuh! Tai Sang Feng Hua mengayunkan pedangnya ke depan, dan kegelapan yang menyelimuti medan perang langsung hancur. Energi pedang yang sangat kuat dan mengejutkan mengeluarkan irama pedang yang luar biasa, lalu menebas ke arah Li Duantian di langit di depan. Pada saat ini, Li Duantian baru saja terkena pancar Daozu, dan darah serta ki di badannya belum tenang, dan energi pedang yang mengandung kekuatan mengerikan ini mengikuti lagi. Li Duantian dalam kondisi yang menyedihkan. Monster macam apa ini? Begitu banyak orang di medan perang Qiansheng menghabiskan lawan begitu lama, tetapi Xiao Nunu masih mampu menggunakan banyak kartu truf satu demi satu. Kutu kupret itu hampir memujiku sampai mati. Aku seharusnya tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Li Duantian buru-buru mengeluarkan segel giok persegi yang mirip dengan milik seorang kaisar di bumi. Di atas segel giok itu, ada naga emas bercakar 5. Naga emas melindungi badanku, teriak Li Duantian. Detik berikutnya, naga emas pada segel giok bersinar terang, dan kemudian bayangan naga bercakar 5 yang ilusif muncul di luar badan Li Duantian. Bayangan naga bercakar 5 melayang di kehampaan, melindungi Li Duantian di tengah. Hampir pada saat yang sama, energi pedang menebas ke bawah. Duar! Kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di langit, dan bayangan naga emas bercakar 5 hancur di tempat. Bersamaan dengan kekecewaan itu, sepasang mata terlarang yang mengambang di langit juga menghilang. Saat kegelapan antara langit dan bumi terkoyak, Li Duantian memuentehkan darah lagi dan terbang mundur beberapa ratus meter. Wow! Li Duantian mundur sambil menyemburkan darah, dan pada saat yang sama dia mengutuk, kenapa dia bahkan tidak bisa menangkis senjata abadi tingkat 8. Ah, siapa orang ini? Sudah ada luka pedang di dada Li Duantian, dan luka pedang itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Jika Li Duantian tidak bereaksi tepat waktu dan mengeluarkan senjata abadi tingkat 8 segel naga emas bercakar 5 pada saat pertama, pedang Xiao Nunu tadi akan membelah lawan menjadi 2. Lagi pula, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu sudah menjadi yang terbaik di antara senjata abadi tingkat 8. Melihat orang lain di kota besar Longmen, mereka semua mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut. Mustahil, Li Duantian benar-benar terluka. Ini adalah orang kuat di alam kaisar abadi tingkat pertama. Li Duantian bereaksi cepat. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu dengan kekuatannya sendiri. Dia segera berteriak kepada orang-orang lain di kota, dia sudah kehabisan tenaga. Kita hanya punya satu kesempatan terakhir untuk mengalahkannya. Jika kita menunggu dia berhasil menembus alam kaisar abadi, kita semua akan tamat. Kata-kata Li Duantian mengejutkan semua orang 2 kali lipat. Dengan Yang Ni di depan dan Li Duantian di belakang, ditambah ribuan orang di medan perang Qiansheng, mereka sebenarnya bukan tandingan Xiao Nunu. Pada akhirnya, semua orang harus menyerang bersama. Mungkinkah Yang Ni dan Li Duantian juga orang-orang tidak berguna yang hanya punya reputasi? Jika ini sampai tersebar, semua orang di medan perang utama mungkin akan mati karena tertawa. Ayo, semuanya maju bersama. Pertahankan martabat medan perang 1000 kemenangan, kita tidak boleh membiarkannya maju ke medan perang 10.000 kemenangan. Masih ada kesempatan, satu kesempatan terakhir. Tiba-tiba, semua orang bergegas ke arena duel pusat dari segala arah. Sosok Wu yang bagaikan kawanan binatang buas yang menyerbu, dan pemandangannya cukup mengejutkan. Ketiga pengawas di luar lapangan semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Jumlah orang banyak itu penting, aku harus menang hari ini. Li Duantian memaksakan diri untuk menenangkan badannya dan bergegas menuju Xiao Nunu sambil memegang segel naga emas bercakar 5 di satu tangan. Xiao Nunu mengangkat sedikit rasa jijai di sudut mulutnya, aku khawatir. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Li Duantian terkejut, dan tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat datang dari kekosongan yang lebih tinggi. Li Duantian tiba-tiba mendongak, dan apa yang muncul di hadapannya adalah bola ajaib emas yang bersinar dengan cahaya keemasan dan ditutupi dengan pola-pola dewa kuno.
Itu benda itu lagi. Li Duantian masih ketakutan dengan kekuatan hantaman pancer Daozu tadi. Bisakah benda ini digunakan lagi? Sebelum Li Duantian sempat memikirkannya, pola ilahi berbentuk cincin emas di dahi Xiao Nunu bersinar terang, lalu dia mengangkat tangan kirinya dengan 5 jari menghadap ke langit. Bas! Mutiara Dao Pancer yang menggantung tinggi di kehampaan tampaknya memiliki resonansi yang kuat dengan kekuatan pancer di badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, Mutiara Dao Pancer memancarkan cahaya terang seperti matahari. Di bawah tatapan ngeri Li Duantian, ukuran Mutiara Dao Pancer dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, diameternya berubah dari sekitar 1 meter menjadi lebar sekitar 1 kilometer. Melihat pancer Daozu yang diperbesar 1000 kali, mata Li Duantian hampir keluar. Ada juga kartu truf. Dia belum mencoba yang terbaik. Kutu kupret denganmu, aku tidak ingin bermain lagi. Li Duantian ketakutan. Dia segera berhenti dan berteriak, aku salah, aku salah, aku salah, aku mengaku kalah, kakak, tolong jangan terlalu keras padaku, kakak. Li Duantian merasa bahwa dia benar-benar pengecut. Dulu, dia bahkan tidak akan melihat orang-orang selevel Xiao Nunu. Sekarang, dia benar-benar merasakan apa artinya menjadi tidak berdaya. Namun, menghadapi penyerahan diri Li Duantian, Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan di badanku untuk saat ini, kamu hanya mendoakan keberuntunganmu. Apa? Li Duantian hampir mengumpat di tempat. Tidak dapat mengendalikannya. Anda melakukan ini dengan sengaja, bukan? Namun, Li Duantian segera menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Nunu mungkin benar, karena pihak lain sedang berada pada saat kritis terobosan, dan kekuatan spiritual dalam badannya sangat tidak teratur. Tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya sesuka hatinya seperti biasa. Tidak banyak waktu untuk berpikir, karena pancer Daozu, yang telah diperbesar 1000 kali, terbang turun dari langit. Auranya mengerikan, bagaikan matahari yang jatuh ke bumi. Kutu kupret. Li Duantian buru-buru melemparkan segel naga emas bercakar 5 di tangannya ke langit, apakah aku bisa bertahan hidup tergantung padamu. Raungan. Segel naga emas bercakar 5 yang dilempar tiba-tiba berubah menjadi naga emas besar. Naga emas itu membuka cakarnya yang besar, berniat untuk menangkap pancer Daozu, tetapi keduanya sama sekali tidak berada di liga yang sama. Hanya pertemuan tatap muka, ada ledakan yang mengejutkan, dan naga emas itu hancur berkeping-keping. Lari! Li Duantian berteriak keras. Banyak jenius yang bergegas menuju Xiao Nunu juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka dan merasa bingung. Kulit kepala mereka mati rasa. Ketika mereka mendengar suara Li Duantian, mereka segera berhenti dan berbalik untuk berlari. Cepat mundur! Cepat! 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 Semua orang sangat cemas, takut, dan bahkan lebih menyesal. Mengapa mereka memprovokasi Xiao Nunu? Yang Ni dan Li Duantian ini keduanya tidak berguna. Seorang anggota klan abadi Panwu, seorang kaisar abadi yang kuat, tidak dapat mengalahkan Xiao Nunu. Pada saat ini, benda raksasa itu jatuh ke tanah, dan pancer Daozu emas menghantam medan perang di bawah seperti meteorit dari luar angkasa. Medan perang Qiansheng yang besar langsung mengantarkan pada momen kehancuran yang dahsyat, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda 10 penjuru. Duar! 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 Tanah kehancuran itu seperti pintu air yang terbuka dan letusannya sulit dihentikan. Dengan medan perang Qiansheng sebagai pusatnya, langit riyuntuh dan bumi retak. Badai emas yang dahsyat melanda seluruh kota raksasa Longmen. Saat sosok-sosok itu terlempar satu demi satu, kota Longmen yang besar berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pada saat ini, sinar cahaya keemasan melesat ke langit, dan Xiao Nunu, yang berada di tengah badai energi, melepaskan dominasi kerajaan yang tak tertandingi. Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan mengepalkan tinju dengan tangan lainnya. Pola-pola ilahi di alis dan lengannya menjadi lebih menyilaukan. Kemudian, formasi rune kuno yang misterius terbuka di bawah kaki Xiao Nunu. Dalam sekejap, aura Xiao Nunu menerobos batas sempurna dari alam Raja Abadi dan melangkah ke alam baru. Alam Kaisar Abadi. Alam Kaisar Abadi. Duar. Aura mengerikan yang tak terhentikan itu bagaikan badai yang mengamuk, melanda langit dan bumi. Momentum Xiao Nunu menembus batas awal pada saat ini dan mencapai ketinggian baru. Kekuatan penghancur yang dibawa oleh pancer Daozu langsung menghancurkan seluruh kota Longmen.
Semua bangunan di kota itu hancur dan berubah menjadi reruntuhan saat ini. Semua orang di luar kota tersungkur ke tanah akibat gelombang kejut yang dahsyat ini. Bahkan ketiga pengawas tampak pucat dan ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Alam kaisar abadi dan badan abadi dicapai pada hari yang sama. Anak ini terlalu menakjubkan. Mungkin bahkan lebih dari itu. Pengawas medan perang 1000 kemenangan berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua pengawas lainnya saling berpandangan. Yang terakhir tidak menjawab, tetapi hanya menatap ke depan. Langit berputar dan bumi berputar, dan apa yang muncul di mata setiap orang adalah pemandangan yang tampak seperti akhir dunia. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Misalnya, Zhou Songyin, dia menelan ludah, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Meskipun Zhou Songyin terus memeriksa kekuatan tempur Xiao Nunu, goncangan yang dibawa Xiao Nunu kepadanya terus menyegarkan batasnya. Walaupun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengatakan bahwa Ji Guanlan, putra suci Taiyu, tidak berbeda dengan sampah di depan Xiao Nunu. Yao Jianyun, yang berdiri di samping Yin Yaner, memiliki wajah pucat. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Apakah kita menang? Kita menang. Yin Yaner mengangguk dengan serius, di seluruh medan perang, hanya kau yang tersisa. Yao Jianyun tidak bisa menahan napas. Dia berasal dari medan perang Qiansheng dan tahu seberapa dalam air di medan perang Qiansheng. Namun, Xiao Nunu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, membalikkan wilayah perairan ini. Ji Guanlan, Luo Li, Yang Ni, dan bahkan Li Duantian, yang berada di tingkat kaisar abadi. Semuanya dikalahkan oleh Xiao Nunu. Menyapu medan perang utama, membanjiri medan perang 100 kemenangan dengan darah, dan sekarang, medan perang 1000 kemenangan juga menghadapi pembantaian. Debu di langit tampak seperti kembang api. Deru angin bagai lagu kemenangan. Xiao Nunu, memancarkan cahaya ilahi keemasan, berdiri di tengah reruntuhan, dan setiap pandangan menunjukkan sikap yang tak terkalahkan. Di medan perang, kecuali Xiao Nunu, semua orang berbaring. Kekuatan tumbukan yang dilepaskan oleh pancer Daozu menjatuhkan semua orang. Li Duantian terbaring di tanah, bertuuk darah. Dia menatap dunia yang runtuh di depannya dan tersenyum. Hei, aku tidak mati, aku masih hidup. Masih hidup, itu sudah cukup bagi Li Duantian. Yang lainnya tergeletak di berbagai tempat, ada yang luka berat, ada yang luka ringan, dan ada pula yang tidak bernasib baik dan tidak bergerak. Saya rasa mereka semua sudah yakin sekarang. Seseorang di luar tempat itu menghela nafas. Aku tidak bisa tidak mengakuinya. Aku belum pernah melihat pertempuran yang begitu gila di medan perang Jiushu. Xiao Nunu ini benar-benar seperti dewa. Aku yakin. Saya yakin. Semua orang tidak hanya terkesan dengan Xiao Nunu, tetapi juga kagum padanya. Tepat pada saat ini, ada kilat dan guntur di langit, dan angin kencang bertiup. Kemudian, bayangan naga ilusi melayang di atas medan perang. Bayangan naga ini mengaduk angin dan awan dan mengucapkan kata-kata manusia. Selamat kepada kontestan Xiao Nunu. Karena telah mencapai rekor 10.000 kemenangan berturut-turut. Duar. Suara yang memekakkan telinga itu tidak hanya bergema di seluruh medan perang 1000 kemenangan, tetapi juga menyebar ke seluruh medan perang Kyushu. Untuk sementara waktu, kata-kata 10.000 kemenangan berturut-turut bergema di setiap wilayah medan perang Kyushu. Mereka yang mencari peluang di alam rahasia, mereka yang berkompetisi dalam duel bela diri, dan bahkan mereka yang berlatih dalam pengasingan. Semuanya merasa khawatir. Apa? 10.000 kemenangan berturut-turut. Seseorang dengan 10.000 kemenangan berturut-turut muncul di medan perang Jiushu. Ya dewa, siapa? Siapa dia? Tidakkah kau dengar? Dia adalah orang bernama Xiao Nunu. Ini adalah orang pertama yang mencetak rekor 10.000 kemenangan berturut-turut. 10.000 kemenangan berturut-turut, aku tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada orang seperti dia di masa depan, tetapi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, di reruntuhan medan perang kota raksasa Longmen, serangkaian angka yang menarik perhatian muncul di tanah di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu, 10.000 kemenangan, tanpa kekalahan. Beberapa kata ini hampir membutakan mata semua orang yang hadir. Hati semua orang bergetar.
Terlalu kejam, 10.000 kemenangan berturut-turut, siapa orang ini? Dia sangat kuat. Ngomong-ngomong, dia baru berada di medan perang Jiushu kurang dari setengah tahun. Ya, paling lama 4 atau 5 bulan. Dalam 4 atau 5 bulan, aku bahkan belum menyelesaikan medan perang utama, tetapi dia sudah mencapai medan perang 10.000 kemenangan. Berhenti bicara, aku ingin diam. Yin Yaner tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dia buru-buru berlari ke arah Xiao Nunu. Yao Jianyun ragu sejenak lalu mengikuti. Kedua gadis itu berlari ke arah Xiao Nunu, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Tuan muda, Anda telah memenangkan 10.000 permainan berturut-turut. Ya, Xiao Nunu mengangguk sambil tersenyum. Mata Yao Jianyun sedikit merah, dia melangkah maju dan berkata, "Selamat. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu bisa pergi ke medan perang Wansheng." Selama Xiao Nunu berada di medan perang Qiansheng, hati Yao Jianyun telah banyak berubah. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani membayangkan bahwa Xiao Nunu dapat melakukan pertempuran yang mendebarkan seperti itu. Yao Jianyun merasa sangat rumit. Lawan baru berada di sini selama beberapa bulan, tetapi dia telah melampauinya, dan telah mengalahkan semua musuh dan memasuki medan perang Wansheng. Yao Jianyun senang berada di tempat itu, tetapi juga merasa sedikit kesepian karena jarak antara dirinya dan pihak lainnya. Namun, tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, tiba-tiba, di atas 9 langit, terdengar suara gemuruh angin dan guntur yang dahsyat, dan sesosok monster purba yang sangat besar merobek-robek awan dan tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi semua orang berubah. Itu ular berkepala 9 berwajah manusia. Ada seseorang berdiri di atasnya. Orang itu adalah Hao Qianjue, itu Hao Qianjue. Dalam sekejap, medan perang Qiansheng, yang tadinya sunyi, menjadi sensasional lagi. Yin Yaner, hati Yao Jianyun yang baru saja rileks, langsung menegang lagi. Hao Qianjue, apa yang kau lakukan di sini? Yin Yaner tanpa sadar berdiri di depan Xiao Nunu dan menatapnya dengan ekspresi waspada di wajahnya. 9 ular berwajah manusia menari ke atas dan ke bawah, mengeluarkan bau dingin dan amis. Setiap pasang mata memancarkan cahaya yang tajam dan beraciun. Hao Qianjue berdiri di atas kepala di tengah-tengah ular berkepala 9 berwajah manusia, seperti yang pernah dia lakukan di alam rahasia sebelumnya, melihat ke bawah dari atas dan mendominasi. Dia mengabaikan Yin Yaner dan bahkan tidak meliriknya. Dia menatap Xiao Nunu dengan senyum jenaka di wajahnya. "Saya di sini untuk mengucapkan selamat." Setelah berhenti sejenak, senyum Hao Qianjue menjadi lebih menghine. "Akhirnya kamu mendapat tiket untuk menemuiku. Selamat, akhirnya kamu mendapatkan tiket untuk bertemu denganku." Suara Hao Qianjue bergema di antara langit dan bumi, mengejutkan semua orang yang hadir hingga membuat darah mendidih. 10.000 kemenangan adalah tiket untuk melihatnya. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Hao Qianjue, dia langsung dipenuhi dengan penghinaan. Kalimat sederhana ini langsung meniadakan 10.000 kemenangan Xiao Nunu menjadi tidak berarti. Jika orang lain mengalaminya, mungkin hal itu akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang. Namun lawannya bukanlah orang biasa, melainkan seorang tokoh terkemuka di medan perang Kyushu. "Apakah kamu di sini untuk memprovokasiku lagi?" Xiao Nunu menatap pihak lain tanpa ekspresi. Hao Qianjue tersenyum acuh tak acuh, "Terakhir kali, aku sudah memberitahumu jawabannya. Yang bisa kau lakukan hanyalah belajar untuk memandangku dari sudut pandang manusia biasa." "Apa kau takut?" Xiao Nunu bertanya balik. "Apa?" Hao Qianjue tidak begitu mengerti. Xiao Nunu menjelaskan, "Jika itu aku tidak akan peduli dengan orang-orang yang memandang rendahku, tetapi kamu muncul secara langsung hanya karena aku menyelesaikan 10.000 kemenangan berturut-turut. Tampaknya di dalam hatimu, Hao Qianjue, itu tidak semudah yang aku bayangkan." Hao Qianjue sedikit mengernyit, lalu mensibir, "Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku?" Xiao Nunu membalas, 10.000 kemenangan berturut-turut, 0 kekalahan, dengan hasil ini, aku yang pertama. Momentum luar biasa terpancar dari Xiao Nunu, tanah ditutupi dengan debu yang bergulung-gulung, dan jubah Xiao Nunu terangkat. Menghadapi sikap mendominasi Hao Qianjue, Xiao Nunu langsung mengangkat Tai Sang Feng Hua di tangannya dan mengarahkan ujung pedang ke langit.
Aku tidak bisa belajar untuk mengagumimu dari sudut pandang manusia biasa, karena kau tidak bisa mencapai prestasiku. Bang! Sebuah guntur yang teredam meledak di langit di atas 9 langit. Suara Xiao Nunu membuat kulit kepala semua orang Mahtei rasa. Anda tidak dapat mencapai hasil seperti saya. Ini adalah serangan balik Xiao Nunu, serangan balik yang terkuat dan terhebat. Semua orang di medan perang Qiansheng menahan napas dan tidak berani berbicara. Yang satu adalah puncak medan perang Jiushu, dan yang satu lagi adalah seorang jenius tertinggi yang telah memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut. Kedua tokoh itu telah menjadi cahaya paling terang di lapangan saat ini. Kedua sinar cahaya itu sangat menyilaukan, masing-masing memenuhi setengah langit. Ekspresi Hao Qianjue akhirnya berubah. Bahkan dia tidak pernah mencapai rekor 10.000 kemenangan berturut-turut. Bagi Hao Qianjue, ini memang noda yang tak terhapuskan. Namun, Hao Qianjue tetaplah Hao Qianjue. Menghadapi serangan balik Xiao Nunu yang kuat, dia hanya berkata dengan enteng, "Jadi, apakah kau ingin melawanku?" Hehehe. Ular berkepala 9 berwajah manusia itu mengeluarkan lolongan tajam dan aneh, dan aura kuat Hao Qianjue menutupi langit dan matahari, menutupi daratan. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Sangat kuat. Aura ini mungkin milik alam kaisar abadi akhir. Terlalu keterlaluan, aku merasa bahwa jika dibandingkan dengan Hao Qianjue tadi, Li Duantian hanyalah alam kaisar abadi palsu. Putra kaisar abadi 1000 wajah, keturunan dari generasi penguasa Beik Xiaozu, tentu saja dia sangat kuat. Aura Hao Qianjue membuat semua orang yang hadir tidak bisa bergerak. Mata Xiao Nunu juga menjadi sangat tajam saat ini, dan pola ilahi berbentuk cincin di alisnya terbakar seperti api kemasan. Pada saat ini, Yin Yaner, di bawah tekanan Hao Qianjue, menggertakkan giginya dan berkata, putra kaisar abadi berwajah 1000, penguasa provinsi Beik Xiao, juga telah belajar untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tuan muda saya telah bertempur di medan perang Qiansheng selama lebih dari 2 bulan, dan dia hanya beristirahat selama 1 hari selama periode ini. Sekarang dia baru saja memenangkan 10.000 kemenangan, dan energi spiritual di badannya kosong. Dia dalam keadaan kekurangan. Bahkan jika Anda menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Yin Yaner tahu bahwa Xiao Nunu marah, tetapi dia tidak ingin pihak lain memulai pertempuran besar dengan Hao Qianjue sekarang. Hao Qianjue mensibir, "Aku akan memberimu waktu untuk memulihkan diri." Dia menatap Xiao Nunu, matanya penuh dengan provokasi, "Tapi kamu harus sedikit lebih cepat, karena aku akan meninggalkan medan perang Jiushu sebentar lagi, dan tanggal pernikahanku dengan tunanganku yang keras kepala akan segera tiba, dan aku punya banyak hal yang harus dilakukan." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di medan perang Qiansheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi heran. Siapa tunangan Hao Qianjue? Apa kau tidak tahu ini? Dia adalah pemimpin berikutnya dari sekte Suanyin, Jiu Yue Yuan. Oh, mungkinkah wanita tercantik di Daozu, Jiu Yue Yuan? Siapa lagi kalau bukan dia? Keduanya benar-benar pasangan yang serasi. Mendengar Hao Qianjue menyebut Jiu Yue Yuan lagi, Yao Jianyun di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak menunjukkan ekspresi marah. Dia sangat tenang dan bahkan sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Di tempat yang tidak dapat dilihat siapapun, pola ajaib yang mirip dengan kupu-kupu muncul dari pergelangan tangan Xiao Nunu. Pola ajaib aneh itu mengandung aura misterius iblis, dan setiap helainya membawa kekuatan kutukan jahat. "Aku akan pergi ke medan perang Wansheng untuk mencarimu," kata Xiao Nunu dengan dingin. Kalimat sederhana ini bagaikan ujung pedang yang tajam atau ujung tombak yang berkilau. Itulah kekuatan tak kasat mata dari seorang raja yang membuat semua hal di dunia tampak pucat jika dibandingkan. Pada saat ini, Xiao Nunu dan Hao Qianjue bagaikan jarum yang menusuk duri, harimau yang menusuk naga. Hao Qianjue menjawab dengan tenang, "Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan dan jangan takut untuk datang, jika tidak, saya akan merasa sangat bosan." Setelah itu, kilat dan guntur menyambar, awan gelap bergulung, dan lingkaran sihir kuno yang indah mulai beroperasi di kehampaan. Hao Qianjue dan ular berkepala 9 berwajah manusia di bawahnya berubah menjadi cahaya dan bayangan di langit dan menghilang. Begitu Hao Qianjue pergi, perasaan tertekan yang menyelimuti semua orang tiba-tiba menghilang,
tetapi aura dari Xiao Nunu masih menakutkan. 10.000 kemenangan hanya beberapa langkah di bawah kaki Xiao Nunu. Sasarannya adalah menaiki tangga ini, terbang di atas gerbang naga, dan melangkah ke medan perang kemenangan. Melihat sosok arogan yang menghilang ke dalam kehampaan, jejak permusuhan melintas di mata Xiao Nunu. Dia tidak memperhatikan pola kupu-kupu yang diam-diam muncul di lengannya, karena selain pola ajaib kupu-kupu, ada juga pola ilahi emas yang mengelilinginya. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, itu tidak akan terlalu jelas. Sementara itu, di pagoda emas Pancer, para permaisuri dan ratu memulai diskusi. Energi iblis itu muncul lagi. Yah, itu pasti kekuatan dewa iblis kuno. Jangan khawatir, dia telah meningkatkan badan abadinya. Kekuatan itu mungkin berdampak padanya, tetapi tidak mungkin mencapai titik di mana dia tidak terkendali. Mereka tidak terlalu khawatir dengan kondisi badan Xiao Nunu. Di tengah medan perang yang hancur, Yin Yaner menghela napas lega. Dia berbalik dan menatap Xiao Nunu, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" "Baik-baik saja." Alis Xiao Nunu mengendur. Dan pada saat yang sama, auranya tertahan. Pola dewa melingkar di dahinya berangsur-angsur menghilang, dan pola dewa di lengannya serta pola sihir berbentuk kupu-kupu juga menghilang. Yao Jianyun bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan Hao Qianjue?" Dia agak khawatir. Hao Qianjue memiliki kekuatan tahap akhir alam Kaisar Abadi dan merupakan putra Kaisar Abadi 1000 wajah. Kultivasinya lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Xiao Nunu menjawab, "Aku tahu apa yang aku lakukan, kamu tidak perlu khawatir." Yao Jianyun tidak berkata apa-apa lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, 3 pengawas juga muncul tidak jauh dari Xiao Nunu. Pengawas medan perang 1000 kemenangan berbicara terlebih dahulu, "Selamat, Anda telah menciptakan rekor di medan perang Jiushu dan memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut." Xiao Nunu menatap ketiga orang itu. Pengawas medan perang 100 kemenangan juga langsung berkata, "Sebenarnya, jumlah total orang yang kau kalahkan tidak lebih dari 10.000. Namun, menurut aturan medan perang 1000 kemenangan, jumlah orang yang melampaui batas tidak akan dihitung dalam catatan total. Hanya ketika kau pergi ke medan perang 10.000 kemenangan, catatan selanjutnya akan dihitung." Xiao Nunu sangat jelas tentang aturan ini. Setelah memperoleh 100 kemenangan berturut-turut di medan perang utama, seseorang hanya dapat bertanding di medan perang 100 kemenangan. Setelah menyelesaikan 1000 kemenangan berturut-turut di medan perang 100 kemenangan, Anda hanya dapat bertarung di medan perang 1000 kemenangan. Setelah memenangkan 10.000 pertempuran di medan perang 1000 kemenangan, Anda hanya dapat maju ke medan perang 10.000 kemenangan. Serangan Xiao Nunu barusan menghancurkan seluruh kota Longmen dan melukai ribuan lawan. Dikombinasikan dengan catatan pertempuran sebelumnya, jumlah total orang yang dikalahkannya pasti lebih dari 10.000, tetapi kemenangan di atas 10.000 tidak akan dihitung. "Apakah ada hadiah untuk 10.000 kemenangan berturut-turut?" tanya Xiao Nunu. 10.000 kemenangan berturut-turut. Apakah ada hadiahnya? Xiao Nunu menatap ketiga pengawas di depannya dengan penuh harap. Mereka bertiga tampak tercengang. Orang ini punya sikap yang baik, kan? Dia masih bersaing dengan Hao Qianjue di detik terakhir, dan sekarang dia memikirkan hadiah untuk kemenangan beruntun. Jika orang lain, mereka mungkin belum pulih dari keterkejutannya, jadi bagaimana mereka bisa memikirkan hal-hal ini? Tidak. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat mereka bertiga lambat berbicara. Ada 100 kemenangan berturut-turut dan 1000 kemenangan berturut-turut, jadi tidak masuk akal jika tidak ada hadiah untuk 10.000 kemenangan berturut-turut. "Ya," kata pengawas medan perang Qiansheng dengan tatapan aneh di matanya. Alis Xiao Nunu mengendur, "Ada apa?" Pihak lain terdiam. "Kamu baru saja menantang Hao Qianjue. Bukankah mentalitasmu terlalu stabil?" Tentu saja, pihak lain tidak tahu bahwa alasan Xiao Nunu menginginkan hadiah itu adalah untuk meningkatkan efektivitas tempurnya sendiri. Hanya jika kekuatan tempurnya ditingkatkan, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran dengan Hao Qianjue. Kemudian, manajer medan perang Qiansheng mengeluarkan sebuah token cantik. Tokennya mirip dengan yang saya dapatkan sebelumnya, tetapi satu sisinya tertulis kata Wan, dan sisi lainnya tertulis kata San. Ambillah dan pergilah ke gedung Jiushu untuk mengambilnya.
Pihak lain melemparkan token itu ke Xiao Nunu. Xiao Nunu memegangnya dengan tenang di tangannya. Terima kasih. Haha. Si pengawas tersenyum dan bersikap cukup sopan, tidak perlu berterima kasih padaku, kamu sudah mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa dan langsung pergi. Yao Jianyun dan Yin Yaner juga mengikuti di belakang. Dia datang dengan sangat arogan dan pergi dengan tegas. Xiao Nunu tidak memiliki keterikatan dengan medan perang 1000 kemenangan. Baginya, medan perang ini hanyalah batu loncatan menuju medan perang 10.000 kemenangan. Mungkin dalam hatinya, ini bukan masalah besar, tetapi bagi orang lain di medan perang 1000 kemenangan, ini jelas merupakan kecelakaan besar yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Semua orang di medan perang Qiansheng, baik yang berada di luar kota maupun di dalam kota, memiliki ekspresi yang lebih rumit daripada satu sama lain saat ini. Biarkan begitu saja. Setelah menghajar mereka sampai babak belur, kau pergi begitu saja. Semua orang akhirnya benar-benar paham apa arti batu loncatan. Orang-orang seperti merekalah yang diinjak Xiao Nunu dan memanjat sepotiong demi sepotiong. Saat lewat di depan Li Duantian, dia terhuyung-huyung berdiri dari tanah. Dia memanggil Xiao Nunu, tunggu sebentar. Xiao Nunu berhenti sejenak dan menoleh ke arah pihak lainnya. Yao Jianyun dan Yin Yaner juga menunjukkan ekspresi penasaran. Apakah kamu tidak puas? Tanya Yin Yaner. Li Duantian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, bolehkah aku mengikutimu? Kata-kata ini di luar dugaan ketiga orang itu. Yin Yaner terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka kau begitu mudah beradaptasi. Wajah tua Li Duantian memerah, tidaklah memalukan untuk disiksa sekali. Mampu membungkuk dan meregang menunjukkan bahwa seseorang adalah pria sejati. Li Duantian jelas dikalahkan oleh Xiao Nunu, dan dia dapat melihat bahwa Xiao Nunu pastilah seekor naga sungguhan. Meskipun dia belum pernah mendengar nama Xiao Nunu sebelum hari ini, Li Duantian tahu bahwa tidak lama lagi nama Xiao Nunu akan bergema di seluruh alam abadi 9 provinsi. Aku bisa menjadi pengikutmu dan mengikutimu kemanapun, kata Li Duantian. Yao Jianyun tersenyum dan berkata, keluarga Limu adalah pewaris garis keturunan, mata roh terlarang. Kau hanya mengikuti anak yang tidak dikenal. Apa kau tidak takut orang-orang membicarakanmu dan merusak reputasi keluargamu? Kata-kata Yao Jianyun tidak dimaksudkan untuk meremehkan Xiao Nunu. Dia hanya memuji niat Li Duantian. Saya percaya pada visi saya, kata Li Duantian. Yao Jianyun mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Xiao Nunu di sampingnya. Xiao Nunu berkata, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun untukmu jika kau mengikutiku. Tidak masalah, aku memiliki keluarga kaya dan aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku keuntungan apapun. Li Duantian tidak kekurangan sumber daya, apa yang dia lakukan lebih seperti investasi. Jika Xiao Nunu menjadi raksasa di alam abadi Jiushu di masa depan, itu akan lebih besar daripada keuntungan apapun. Memiliki kekayaan keluarga yang besar. Mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit berbinar. Mungkinkah ini pria kaya seperti Luo Yan, wanita kaya kecil itu? Aku penasaran apakah ada banyak penyuling senjata dalam keluarga itu. Sejujurnya, setelah datang ke Jiushu Fairyland, aku memang memiliki lebih sedikit teman. Keluarga di belakang Li Duantian pastilah merupakan kekuatan yang kuat. Akan sangat bermanfaat jika kita bisa berteman dengan mereka. Aku akan menunggumu di medan perang Wansheng, kata Xiao Nunu. Li Duantian awalnya tertegun, lalu dia mengerti arti kata-kata Xiao Nunu. Matanya berbinar dan dia mengangguk berulang kali, baiklah, aku akan datang kepadamu saat aku memenangkan 10.000 kemenangan. Li Duantian adalah puncak medan perang 1000 kemenangan dan tidak jauh dari memenangkan 10.000 kemenangan. Kata-kata Xiao Nunu juga berarti bahwa keduanya dapat menyelesaikan keluhan mereka dan menjadi teman. Tentu saja, mereka berdua benar-benar tidak mempunyai dendam satu sama lain, dan dapat dikatakan bahwa mereka menjadi teman setelah bertengkar. Keduanya mengangguk sedikit, lalu Xiao Nunu pergi. Kota besar Longmen hancur menjadi puing-puing, dan hati semua orang yang hadir tampaknya juga telah hancur menjadi puing-puing. Terutama Zhou Songyin yang berada di luar lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sudah berakhir. Kali ini, Guanlan benar-benar hancur.
Hasil pertempuran hari ini pasti akan menjadi mimpi buruk yang akan menghantui Ji Guanlan, putra suci Taiyu, selama sisa hidupnya. Selanjutnya, tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hao Qianjue. Jika dia kalah, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia menang, Zhou Songyin tidak berani membayangkan lebih jauh. Begitu Xiao Nunu menang, mustahil untuk memprediksi pergolakan drastis seperti apa yang akan terjadi di alam abadi Jiushu. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu tiba di gedung Jiushu. Menara Jiushu berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, dengan burung bangau yang berputar-putar di langit dan kabut peri yang mengelilinginya. Bersama dengan pemandangan di sekitarnya, menara ini membentuk tontonan spektakuler berupa lautan awan. Ada sebuah alun-alun di depan menara Jiushu. Xiao Nunu melintasi alun-alun dengan mudah dan melangkah langsung ke gedung Jiushu. Sama saja dengan 2 kali sebelumnya. Bangunan itu kosong, seperti teras yang dalam. Ada kisi-kisi yang tersusun rapi di sekelilingnya, seperti rak yang tak terhitung jumlahnya. Anak muda, mengapa kamu ada di sini lagi? Kali ini, tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, pengawas di gedung Jiushu mengambil inisiatif untuk berbicara. Xiao Nunu menjawab, tentu saja aku di sini untuk mengklaim hadiah. Atau aku di sini untuk menemuimu. Sambil berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan sebuah token. Kemudian, token itu terlepas dari telapak tangannya, lolos dari gravitasi, dan terbang ke langit. Wow, 10.000 kemenangan beruntun. Hebat, anak muda, kamu telah memecahkan rekor kemenangan beruntun terpanjang di medan perang Kyushu. Pihak lain tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, dan nada suaranya menjadi jauh lebih bersemangat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mengucapkan terima kasih kepadaku? Terima kasih. Xiao Nunu tercengang. Apa-apaan ini? Kamu membantuku bermain beberapa permainan atau apalah? Pihak lain menjawab, aku yang memilih pil Qianji Jili untukmu, kan? Dilihat dari penampilanmu, kamu seharusnya sudah menyerapnya sepenuhnya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menembus alam kaisar abadi. Jadi, tidak berlebihan jika kamu berterima kasih padaku. Xiao Nunu tersenyum. Aku pikir itu sesuatu yang lain. Jadi ini artinya, sejujurnya, jika Dewa Pil bermata biru tidak terbangun tepat waktu dan mengajariku cara menyerap pil kekuatan ekstrim 1000 mesin, aku mungkin akan kalah di tengah jalan. Meskipun Qianji Jili dan bagus, itu tidak ada hubungannya dengan lawan. Namun, Xiao Nunu bukanlah orang yang akan merusiak kesenangan. Ia mengatupkan kedua tangannya dan tersenyum tipis, berkata, "Iya, terima kasih atas ramuannya, jadi aku ingin tahu, hal baik apa yang bisa kudapatkan kali ini." Bersambung.